Oke, kita sekarang membahas dengan nilai keekonomian dalam kitab berbisnis di sektor energi. Banyak faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan. Di situ ada aset kita, ada utang, nah bagaimana kita meminjam, bagaimana melihat bunga, mempertimbangkan internal rate of return. Dan ini semua dilakukan dengan faktor-faktor keekonomian, karena kita akan berbisnis jangka panjang. Kita kontrak sekarang sampai 30-40 tahun ke depan, sehingga nilai uang kita sekarang ini akan diproyeksikan sampai 30-40 tahun ke depan. Begitu juga pendapatan 40 tahun ke depan kita proyeksikan kondisi saat ini. Jadi kita membandingkannya nilai uang berdasarkan waktu, karena nilai uang 100 rupiah saat ini dengan 100 rupiah 40 tahun yang akan datang beda. Ada inflasi di situ, ada bunga pinjaman. Jadi semuanya itu harus diperhitungkan supaya kita secara keekonomian bisnis kita itu benar, menguntungkan secara keekonomian, karena nilai uang berbeda berdasarkan waktu. Nah, di dalam kuliah ini akan kita bahas secara sederhana bagaimana kita melihat nilai uang itu berdasarkan waktu, karena kita akan berbisnis dengan cara tekan kontrak hari ini sampai 40 tahun ke depan. Bagaimana? Apakah bisnis kita menguntungkan atau tidak? Dan itu bukan hanya dari sisi kita sebagai investor, tetapi dari sisi sebagai pembeli energi yang akan tekan kontrak dengan investor. Dua-duanya harus paham betul bagaimana nilai keekonomian dari proyek itu dengan konsep uang berbeda nilainya berdasarkan waktu. Nah, kita akan bahas secara sederhana dalam kuliah ini. Kita di Indonesia sudah menetapkan bahwa energi itu adalah sebagai modal pembangunan. Jadi ada beberapa kekhususan atau keunikan akibat dari itu. Yang pertama, harga energi dikendalikan oleh pemerintah. Tidak bisa dilepaskan ke harga pasar. Harga listrik, harga BBM, harga gas, pemerintah yang menetapkan. Karena masyarakat kita masih ada yang daya mampu, daya belinya masih kecil. Sehingga kalau tidak dikendalikan oleh pemerintah, itu ada gejolak internasional di negara lain, harga energi dunia naik, jangan sampai harga di dalam negeri naik. Jadi ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan penilaian pemerintah terhadap daya mampu masyarakat Indonesia. Harga energi harus berkeadilan. Nah, selama ini ada suatu perbedaan pendapat. Keadilan menurut siapa? Menurut konsumen
atau menurut investor. Karena dua hal itu berbeda. Investor berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga dia harus menjual energi setinggi mungkin. Sementara masyarakat, terutama masyarakat yang daya belinya masih rendah, berkeinginan harga energi itu rendah. Sehingga berkeadilan menurut apa? Tetapi di dalam kebijakan energi nasional, walaupun tidak didefinisikan dengan jelas, tetapi ada klausul yang bisa kita interpretasikan bahwa berkeadilan itu menurut masyarakat yang daya mampunya, daya belinya belum besar. Harga energi yang dijual kepada masyarakat dalam bentuk rupiah. Jangan sampai harga energi yang dijual kepada masyarakat itu dalam bentuk US dollar, sekian sen per US dollar. Walaupun energi primer dibeli oleh PLN dan Pertamina, itu kursnya dolar. Minyak misalnya sekian dolar per barel, batu bara juga begitu. Tetapi dia menjual ke masyarakat, walaupun biaya produksinya dipengaruhi oleh dolar, dia menjual kepada masyarakat harus dalam bentuk rupiah. Kemudian ada permasalahan waktu PLTM, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang sudah dalam bentuk listrik yang dijual kepada PLN itu dalam bentuk US dollar, sudah dalam bentuk listrik. Sehingga ada yang protes. Sekarang sepertinya sudah ke rupiah lagi, jual listrik ke PLTN dalam bentuk rupiah, PLTM. Padahal PLTN tidak ada kandungan dolar investasinya, kalaupun ada kecil. PLTN ya. Tetapi penjualan listrik IPP masih dalam bentuk dolar kepada PLN. Lalu PLN menjualnya dalam bentuk rupiah. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan energi. Ini ada dalam undang-undang. Mempunyai hak dia. Jadi berkewajiban pemerintah untuk memberikan energi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang ini pemerintah terus berusaha supaya rasio elektrifikasi 100%. Supaya fasilitas BBM ada di mana-mana dengan harga yang sama. Energi dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun ini banyak perdebatan, dikuasai oleh negara itu apa maksudnya? Apakah semua aktivitas energi harus dilakukan oleh pemerintah? Ada yang menyatakan tidak. Boleh perusahaan asing, boleh perusahaan swasta, asal dikendalikan oleh pemerintah. Asal bisa dikendalikan oleh pemerintah dengan peraturan. Ada juga menyatakan asal saham pemerintah 51%, sehingga pemerintah yang menetapkan setiap kebijakan. Perdebatan ini masih berlangsung, perbedaan pendapat ini. Sehingga tidak bisa kita simpulkan mana yang sebenarnya dikuasai oleh negara. Karena perusahaan asing tetap ada yang melakukan sektor energi. Untuk kesejahteraan masyarakat, ini juga
Untuk kesejahteraan masyarakat, ada yang menyatakan harga energi harus terjangkau oleh masyarakat. Ada yang menyatakan tidak perlu. Harga energi tidak perlu terjangkau sehingga pemerintah lebih besar mendapatkan dana. Dana itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak melekat di energinya, tetapi dana hasil penjualan energi itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Seharusnya kita sudah ada interpretasi yang sama di seluruh Indonesia terhadap bunyi pasal 33. Bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kita belum punya interpretasi yang sama. Masih ada perbedaan-perbedaan. Sehingga pemerintah kadang-kadang membuat undang-undang diprotes oleh masyarakat karena dianggap tidak sama, seirama dengan undang-undang dasar, lalu dibatalkan oleh MK. Sementara MK juga tidak mempunyai acuan yang pasti terhadap pasal itu. Alangkah baiknya pasal 33 itu interpretasinya ditetapkan oleh pemerintah atau oleh DPR dengan undang-undang, lalu itu dijadikan acuan bagi seluruh untuk melaksanakan pembangunan atau proyek di sektor energi. Nah, nilai keekonomian dari energi itu tergantung hukum pasar. Kalau supply-nya kurang, demand tinggi, itu harga akan naik. Tapi di dalam negeri tidak tergantung hukum pasar. Tapi kalau energi primernya, harga minyak yang dibeli oleh Pertamina, batubara yang dibeli oleh PLN, itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Ketersediaan. Jelas kalau dia ketersediaannya berkurang, harganya akan naik, nilainya akan tinggi. Keterkaitan dengan komoditi lain jelas ini. Dulu pernah di saat harga minyak tinggi, banyak negara yang menggunakan biofuel dari sawit, sehingga harga CPO dunia naik. Harga CPO dunia naik, harga minyak goreng naik, biaya produksinya kalau kita mengikuti harga pasar internasional tersebut. Jadi sangat tergantung kepada komoditi lain. Dan energi akan selalu ada hubungannya dengan makanan, karena di dalam makanan ada energi. Di dalam bahan makanan ada energi. Tidak bisa dihindari itu, terutama biofuel. Keterbatasan sumber daya, ya makin terbatas sumber dayanya, harga energi akan makin tinggi. Itu yang diramalkan oleh dunia internasional bahwa potensi minyak dan gas makin lama makin berkurang, sehingga harganya makin lama makin tinggi. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi energi terbarukan, itu nanti memang benar dia makin tinggi, tetapi dia berkurang penggunaannya, supply dan demand. Demandnya berkurang nanti, sehingga harganya turun. Dari ketersediaannya memang iya, tapi di dalam demandnya dia akan turun. Bahkan nanti fosil terutama tidak akan digunakan lagi nanti pada saat
individual power producer, itu akan sudah sampai kita di sana, harga energi fosil akan rendah sekali. Dia sebagai penggerak pembangunan. Nah ini, karena dia sebagai penggerak pembangunan, ya tentunya kita harapkan harganya tidak tinggi, tetapi nilainya tinggi jadinya, karena dia dijadikan sebagai penggerak pembangunan. Walaupun kalau kita lihat dari kepentingan penggerak pembangunan, harga energi bisa dan harus tidak mengikuti pasar sehingga harganya bisa turun. Jadi dipengaruhi oleh potensi itu. Misalnya saja di Afrika Selatan, pemerintahnya menetapkan harga batu bara tidak boleh lebih dari $10 per tonnya. Walaupun di luar harganya sampai 70, tetap di dalamnya ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah Afrika Selatan menganggap bahwa energi batu bara yang akan digunakan untuk listrik harus murah supaya harga listriknya murah dan terjangkau oleh masyarakat. Sebagai kekuatan negara ya jelas di dalam kelas yang lalu saya pernah mengutarakan bahwa Iran, karena dia punya gas yang banyak, dia bisa jadikan gas itu sebagai senjata atau sebagai kekuatan bagi dia. Pada saat PLTN-nya mau dibom, jika dilanjutkan membangun penguasaan teknologi pengayaan uranium, Iran menyatakan kalau dibom kami akan stop itu suplai gas ke Eropa, dan juga kami akan tutup Selat Hormuz. Sampai sekarang nggak ada yang berani ngebom. Jadi gas yang dimiliki, energi yang dimiliki oleh Iran itu menjadi kekuatan bagi dia. Dan ada hubungannya juga dengan ketahanan energi, nilai dari energi ini, yaitu suatu usaha untuk menjaga supaya ketersediaan energi cukup dengan harga berada pada batas wajar untuk mendukung pembangunan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sehingga akibat adanya definisi harga ketahanan energi di masing-masing negara yang berbeda-beda, nilai keekonomian dari energi di negara-negara tersebut juga berbeda. Seperti Jepang itu dia sangat memperhatikan ketahanan energinya, karena dia kalah Perang Dunia Kedua karena dia tidak punya bahan bakar untuk bertempur jangka panjang. Akhirnya sekarang dia membuat suatu ketahanan energi yang siap untuk perang, sehingga dia membangun bunker-bunker untuk menyimpan bahan bakar minyak BBM itu tersebar di mana-mana dan tidak akan rusak karena dibom, karena di bawah tanah. Nilai uang berdasarkan waktu, ini harus kita perhatikan. Karena bisa saja kita menganggap bisnis kita untung tapi sebenarnya rugi, terutama orang awam. Dia melihat bahwa dia beli Rp10, dia jual Rp12, wah ini untung. Tapi belum tahu untuk jangka panjang. Dulu saya pernah membeli kalkulator, kalau nggak salah Nokia mereknya waktu itu. Saya beli di satu toko, itu 25.000 satunya. Padahal di toko yang lain ada 50.000 rata-rata, dimanapun 25.
50.000. Saya bisa beli 25.000 dan harga biasanya umumnya 50.000. Mengapa kok bisa murah di situ? Rupanya dia melihat bahwa dia butuh uang pada saat itu, cash, untuk diinvestasikan. Dia jual murah itu kalkulator, sehingga dia dapat duit, dia bisa putarkan yang untungnya lebih besar. Jadi nilai uang itu berbeda-beda. 50.000 itu berbeda-beda nilainya bagi seseorang. Nah, itu yang harus diperhatikan, nilai uang itu. Nah, ada teori-teorinya untuk menilai uang itu. Kita akan melakukan bisnis sampai 20 tahun ke depan. Bagaimana cara menilainya? Nah, kita lihat. Kita akan meminjam uang selama 5 tahun dengan bunga 10% setiap tahun. Dan pengembaliannya sekaligus. Kita lihat. Maksudnya kita pinjam 100, dia akan jumlah setiap tahun sampai 100, angsuran tidak ada setiap tahunnya, tetapi bunganya juga ada dan dijumlahkan. Dan pengembalian pada tahun kelima itu adalah 100 ditambah 50, 150 rupiah. Jadi pengembaliannya adalah total setelah 5 tahun itu 150% dari jumlah pinjaman, yaitu 150 rupiah. Kalau kita pinjamannya 100 rupiah. Jadi ini satu skema. Kita peminjaman. Biasanya kalau kita mau melakukan usaha, itu diproyeksikan seolah-olah kita minjam. Terutama yang besar-besar. Kita pinjam ke bank. Dan ada prinsip berbisnis bagi orang bisnis adalah berbisnis itu harus dengan duit orang lain. Itu yang hebat. Kalau dengan duit kita itu dianggap biasa. Jadi dengan duit orang lain, ya pinjam di bank atau pinjam ke orang lain. Itu bisnis yang benar. Sehingga memang diproyeksikan kalau kita mau berbisnis, kita seolah-olah meminjam. Nah, kalau kita minjam 100 rupiah, tapi skema pengembaliannya di akhir tahun kelima, dengan bunga 10%, kita akan mengembalikan 150% dari total. Dengan peminjaman yang sama besarnya, tetap juga 5 tahun, bunga 10%, tapi tiap tahun pengembalian serta pembayaran bunganya pada tahun terakhir. Jadi bunganya itu dimasukkan ke dalam pokok pinjaman. 100, bunganya 10%. Tahun kedua, yang 10% itu masuk ke dalam tahun kedua. Begitu seterusnya. Sehingga pengembalian modal itu 161. Nah, cara kita menghitung berapa bunga berbunga itu caranya seperti ini. Nilai investasi sekarang itu P. Lalu uang yang kita terima jika yang diterima oleh bank, jika kita meminjam ke bank 10%, atau kita akan berusaha, kita diskon rate-nya 10%, dan duit yang akan kita terima kira-kira ini. Cara menghitungnya dengan rumus K sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Keluarlah angka 110, 121, dan 131. Sehingga pengembalian dananya 161%. Lebih besar dari yang tadi. Bunga berbunga. Ya. Jadi terutama bagi anak-anak muda yang baru tamat dan baru bekerja. Kalau di Indonesia, kalau baru tamat itu harus berubah daripada mahasiswa.
Jangan naik bus lagi. Harus punya rumah. Itu prinsip-prinsip yang ada di masyarakat kita yang tidak bagus sebenarnya. Sehingga yang baru kerja itu berusaha pinjam duit ke bank, beli mobil, beli rumah. Supaya kelihatan berbeda. Di negara lain tidak semuanya begitu. Ada yang negara yang masyarakatnya, penilaian masyarakatnya adalah begitu dia tamat, dia bekerja, wah bagaimana karirnya di tempat kerja itu. Sehingga dia tidak berusaha untuk ngutang, karena ngutang itu mempengaruhi pemikirannya juga. Ada orang yang tidak nyenyak kalau dia punya utang, sehingga tidak konsentrasi bekerja. Sehingga dia tidak ngutang, dia bekerja dengan serius. Dia pakai dasi tapi naik bus, pakai jas naik bus, naik sepeda. Wah kalau kita, kalau udah pakai dasi kerja harus pakai dasi, pakai jas itu, wah itu harus punya mobil, harus kredit mobil. Nah jadi hati-hati bagi yang minjam uang ke bank. Sama-sama 10% bunganya, sama-sama 5 tahun peminjaman, sama-sama 100 yang dipinjam, tapi skema peminjamannya harus diperhatikan. Kalau bunga berbunga dia besar seperti ini, 161%. Ada skema yang lain. Kita pinjam 5 tahun juga, bunga 10%, tapi pengembalian angsuran rata dan bunga tiap tahunnya. Jadi pengembaliannya 20 rupiah. Tapi bunganya ditambahkan jadi pada tahun pertama dia bayar 30. Pada tahun kedua karena ini tinggal 80, kurangi ini tinggal 60, bunganya 10% dari 80, dia membayar tahun kedua 28. Begitu seterusnya. Kita lihat di sini bahwa pengembalian dananya 130, jauh lebih rendah daripada bunga berbunga dan juga lebih rendah daripada yang pembalian di akhir. Lalu ada juga sama 5 tahun, bunga sama 10%. Tetapi pembayarannya sama setiap bulan. Ya, segini. Nah, cara menghitungnya, kita hitung ini dulu. Kemudian kita hitung bunganya, baru kita dapat ini, angsuran pengembalian. Jadi di sini bunganya 10%, lalu kita hitung ini. Cara menghitung ini adalah ini. Total pembayaran setiap bulannya, setiap tahunnya itu adalah harga investasi dikalikan dengan rumus ini. Ini kita namakan F, itu adalah faktor pengembalian modal. Jadi modal kita kali faktor pengembalian modal, itulah kita dapatkan yang ini. 26 sama. Sehingga kalau dengan cara itu kita dapatkan pengembalian modal 131. Lebih tinggi daripada yang ini, ya. Ini masih paling rendah ini. Nah, jadi kalau kita mau taruhlah kita mau buat pembangkit tenaga listrik. Kita kan meramal itu kebutuhan listrik. Sehingga kita modal kita taruhlah 50. Pantasnya ini 50 juta kecilan. Ya oke lah, taruhlah 51-an, apakah miliar atau 50. Sini 50 juta ya modalnya. Lalu kita membuat prediksi, pada tahun kedua nanti kita akan menghasilkan sekian. Karena dalam perencanaan kan kita sudah tahu berapa harga energi yang kita tetapkan, biaya produksi. Kemudian berapa keuntungan, berapa kita menjual nanti tahun pertama. Dapatlah arus tunai seperti ini. Ini given arus tunai itu.
Tahun pertama segini, tahun kedua segini, itu sampai tahun 10. Jadi total income duit yang kita dapat setelah 10 tahun adalah 142. Kemudian bagaimana kita menilai uang ini di waktu sekarang? Uang 10 tahun yang akan datang harus kita tarik ke sini. Nah, cara menariknya adalah dengan rumus ini. Pada tahun pertama, kita dapatkan arus tunainya 4,7. Kita dapatkan ini, kita dapat 0,85. Sorry, ini pangkat N ya. Ada N di sini. Tidak tertulis. Ada N di sini. Nah, kita dapatkan P-nya 0,85. Kita kalikan 4,785, kita nilai uang kita. Itu sebenarnya yang tadinya 4,7, 4,02. Begitu juga pada tahun ke-10, kita dapat income 26,9. Tetapi pembandingnya itu kita hitung 1/10 pangkat 10 karena N-nya 10. Kita dapatnya 0,2. Jadi nilai kita yang 26,9 pada tahun 10 itu sebenarnya nilainya adalah 5,6 jika kita tarik ke nilai hari ini. Sehingga kita jumlahkan nilai ini, nilai hari ini, itu 52,1%. Nah, kalau modal kita 50 juta, nilai hari ini uang yang besar 142 itu sebenarnya hanya 52,1 nilai terkininya, padahal nilai absolutnya sebenarnya 142. Kita lihat, indeks labanya masih lebih besar dari 1, sehingga ini proyek menguntungkan. Tapi kalau jumlah ininya nanti lebih kecil dari 50, itu rugi. Nah, itu cara kita menilai proyek yang jangka panjang. Nah, juga ada depresiasi, penyusutan. Ini misalnya penyusutan sampai 10%, 10%, 10%. Jadi dia tahun ke-10 nanti 0 dia. Tahun ke-6 masih ada 40 juta. Kalau dia 100 juta tadinya. Begitu juga penyusutan yang sifatnya metode persentase. Persentase dari persentase. Jadi dikurangi 100 dikurangi 10 dapat 90. Kali 10% dapat kita 90 kurang 9, 81. Begitu seterusnya. Jadi nilai sisa tahun ke-6 itu 53,14. Jadi lebih besar daripada cara kita menilai yang tadi. Nah, ini perlu dipelajari kalau kita mau kontrak. Misalnya Anda kerja di PLN. Anda akan melihat berapa biaya produksi dari energi listrik yang akan dibeli dari LPP. Kita lihat bagaimana cara dia menilai sisa. Bagaimana cara dia menilai income kekiniannya. Income sekian tahun yang akan datang dia kembalikan. Bagaimana dia menghitung IRR dan sebagainya. Harus diperhatikan itu. Metode perhitungan depresiasi, jangan percaya aja ini depresiasinya sekian pada tahun ke-6. PLN masih punya nilai 53 juta pada tahun ke-6. Padahal belum tahu, karena kalau depresiasinya dinilai dengan yang lain sebenarnya 40. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, sekarang kita contoh kasus. Ada mesin A dan B, yang satu harganya 100 juta, yang satu 110 juta. Nilai sisanya 10 juta. Yang ini 12 juta. Jadi nilai sisa. Pendapatan setahunnya 20 juta, manfaatnya 10 tahun. Jadi nilai sisanya setelah tahun ke-10 sekian, nilai sisa setelah tahun ke-12 itu sekian. Pendapatan per tahun sekian, bunga sekian persen. Anda akan membeli mesin A atau mesin B. Sekarang kita lihat.
Faktor pengembaliannya sekian, kita dapatkan. Kita dapatkan pembayaran per tahun untuk mesin A sekian, untuk mesin B sekian. Pendapatan bersih sekian per tahun, tentunya kita hitung. Pendapatan total bagi A setelah 10 tahun, tentu ini kali 10 dapat 46. Ini kali 12 dapat 50. Kemudian pendapatan ditambah nilai sisa, ini ditambah nilai sisa. Itu 56. Ini ditambah nilai sisa, itu 62. Mana yang Anda pilih? Kita lihat pendapatan per tahun mesin B lebih tinggi. Mana per tahun? Ini. Ini pendapatan per tahun. Ini pembayaran utang. Kemudian pendapatan total tambah nilai sisa mesin B lebih tinggi. Ya. B lebih tinggi. Anda pilih mana? Pilih A atau pilih B? Ada yang memilih A karena modal lebih kecil. Jadi dia nggak punya duit lebih dari 110. Ya udah dia pilih nilai A. Nggak ada pilihan lain. Dan dia juga mempertimbangkan pendapatan bersih per tahun lebih tinggi. Ya, pendapatan bersih per tahun A lebih tinggi daripada B. Jadi dia pilih A. Tapi ada juga yang pilih nilai B. Dia punya duit banyak, lebih dari 100. Jadi 110 nggak ada masalah bagi dia. Tapi dia melihat pendapatan total lebih besar B. Nih, pendapatan totalnya lebih besar. Dan pendapatan nilai tambah di nilai sisa juga lebih besar. Jadi dia pilih B. Jadi kesimpulannya, kalau kita membuat suatu proyek, tidak ada salah benar. Kita bisa benar memilih A dengan kondisi kita. Orang lain bisa benar memilih B dengan kondisi dia. Begitulah investasi. Dan ketajaman seseorang untuk melihat mana yang menguntungkan, disitulah dia. Orang yang banyak untung, orang yang cepat berkembang investasinya. Dan itu ketajaman, itu tidak ada sense di situ. Memang ada perhitungan-perhitungan, tapi ada sense juga. Makanya orang yang berbisnis itu punya bakat. Ada yang tidak bakat bisnis. Orang yang kalau dia hutang, nggak bisa tidur. Itu nggak ada bakat bisnis itu. Orang berbisnis itu makin banyak utangnya, makin nyenyak dia tidur. Karena dia berbisnis dengan duit orang lain. Jadi kalau Anda ngutang jadi pikiran, jangan berbisnis. Jadi karyawan aja. Lalu buat karir di tempat itu. Tidak ada yang jelek. Kalau Anda memang bukan bakat bisnis, ya udah jangan berbisnis, jadi karyawan. Di sana ada karir. Tapi kalau Anda punya bakat berbisnis, Anda berbisnis. Anda sendiri yang menentukan gaji. Kalau karyawan, orang lain yang menentukan gaji. Ada pengalaman, teman saya, orang tuanya pebisnis. Satu kakaknya kuliah sampai S1. Dapat insinyur. Teman saya, 1 tahun di bawah saya. Akhirnya, setelah dia kerja, akhirnya dia dagang juga. Dia tinggal itu titelnya S1-nya. Alasannya apa? Saya nggak suka gaji saya ditetapkan orang lain. Saya mau gaji saya yang menetapkan. Keluar dia. Lalu adiknya kuliah sampai S2. Jadi dosen. Akhirnya berbisnis juga. Dosen itu sambilan.
Dia hanya ngajar aja kalau datang ke kampus. Sisanya dia bisnis. Ya itu tadi, dia gajinya, maunya dia, jangan orang lain yang menetapkan. Jadilah dia pebisnis. Nah itu jiwa bisnis itu. Ya, tidak ada yang salah orang yang punya jiwa bisnis, orang yang tidak punya jiwa bisnis. Masing-masing punya tempatnya. Tapi jangan, kalau Anda tidak punya bisnis, jiwa bisnis, jangan berbisnis. Banyak yang orang yang berbisnis yang rugi total, bangkrut. Ya, walaupun bangkrut itu kadang-kadang kalau dia masih punya jiwa bisnis, dia bangkit lagi. Banyak yang sukses. Jadi bangkrut pertama jangan. Kalau dia punya bisnis, teruskan itu. Ya. Nah ini soal latihan. Anda lakukan seperti contoh tadi, nanti kita lihat. Anda pilih mesin A atau mesin B. Dengan justifikasi. Tidak ada yang benar salah di sini. Saya pilih A karena ini, saya pilih B karena ini. Oke? Sampai ketemu kuliah yang akan datang. Kuliah hari ini sampai di sini. Ya.